Oke, dari OSKM itu kita lanjut ke OHU. Ya guys, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang membahas OSKM. Kalau belum ditonton, sok ditonton dulu, oke? Nah, tapi sebelum kita OHU, di jarak antara OSKM dan OHU itu ada 1 minggu. Dan apa yang dilakukan pada 1 minggu itu, sebagai mahasiswa baru ya kita udah mulai kuliah. Dan di hari awal kuliah itu, kita sebenarnya masih pengenalan tentang apa sih peraturan kuliah, apa sih yang bakal kita pelajarin selama 1 semester ke depan. Dan ini ada beberapa klip pas gue kuliah di minggu-minggu awal. Jadi nanti dosen nyampein tuh aturannya apa, kayak apa yang mohon dimatikan dan disimpan di tas. Terus, nah ini gue udah mulai belajar kimia waktu itu, kimia dasar. Ini sama dosen gue namanya Bu Lukna, dia keren banget. Terus materinya tuh masih materi dasar nih seputar stoikiometri. Tapi mungkin karena feel-nya udah di ITB, gue entah kenapa ngerasa kayak wow ini lebih advance ya gitu. Ya emang harusnya lebih advance sih. Lanjut. Nah terus juga teman-teman nih bakal dibagiin yang namanya tuh silabus gitu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat apa sih pustaka utama kita. Jadi buku acuan utama kita tuh apa. Buat kalkulus nih contohnya tuh ada Purcell, buku Purcell, silabus ringkas. Jadi kita dikasih tahu kita bakal belajar tentang sistem bilangan real, fungsi dan limit, turunan dan lain-lain. Terus juga ada indeks, misalkan kita mau dapat indeks A minimal tuh kita nilainya berapa dari UTS 1, UTS 2 dan kuis, PR gitu-gitu. Bobot penilaiannya berapa sih? Terus biar kita bisa dapat nilai segitu, kita harus dapetin nilai minimal berapa. Nah, terus di sini ada silabus yaitu rencana belajar itu. Jadi minggu 1 materinya apa, kedua apa, tiga apa. Dan gue sangat menyarankan buat teman-teman buat moto silabusnya, terus terserah mau difoto mau di scan, terus disimpan di HP-nya dengan rapi dan gampang dicari gitu. Soalnya salahnya gue pas TPB kemarin adalah gue nggak belajar sesuai silabus. Maksudnya gimana? Jadi ya udah gue belajar nungguin di kelas aja, nungguin dijelasin dosen, dan gue nggak persiapan sama sekali buat sebelumnya. Dan menurut gue kalau misalnya gue mempersiapkan pasti nilai ujian gue bisa lebih baik daripada yang seharusnya gitu kan. Terus juga di minggu pertama ini hari pertama, jam pertama yang gue pelajarin itu adalah kalkulus. Dan pas kalkulus itu cukup kaget karena dosennya itu nulis di papan tulis, nulis sebuah kalimat tapi nggak pakai bahasa Indonesia, nulisnya itu pakai lambang matematika. Terus gue kayak wow, dan teman-teman gue tuh ada yang mengerti, keren aja gitu. Terus nih tanggal 19 Agustus itu ada yang namanya inaugurasi itu pelantikan, dan di sini adalah pelantikan ketua himpunan, ketua unit, terus kabinet KMITB di sini dilantik ya. Gue kurang tahu apa aja yang dilantik, tapi ya kurang lebih ini adalah acara pelantikan. Nih ini foto-fotonya dan itu rame banget, jadi ya sangat warna-warni lah dilihat dari atas gitu. Lanjut. Nah, ini kita di sini lihat beberapa komputer. Jadi ini tempatnya itu di Labtek 1 atau di Gedung Mekanika Tanah yang biasa disingkat sebagai Gedung Mektan. Di sini kita ngapain? Jadi intinya ini kita dikasih tahu tentang akun internet kita. Soalnya di ITB itu kalau teman-teman kuliah di ITB nanti teman-teman dapat akses WiFi gratis yang kalau nggak salah setiap harinya itu maksimal tuh aksesnya tuh 20 atau 100 GB, gue kurang tahu, tapi yang jelas gue nggak pernah nyampe batas maksimalnya. Jadi nanti teman-teman bakal dikasih tahu cara konekin dari HP gimana, dari Android, dari iOS, terus dari Windows, dari Mac kayak gimana. Dan nanti teman-teman bakal dapet ininya nih, akun internetnya. Di sini gue dapet nih username-nya Alfaris Raihan, terus ada passwordnya, terus ada ini tanggal expired tahun 2025, itu berarti 6 tahun dari 2019. Mungkin ini karena kuliah di ITB itu maksimal 6 tahun. Terus gue juga dapet email ITB nih, alfarisraihan@students.itb.ac.id, dan ini kepake buat kita akses buku-buku berbayar di Wiley Plus namanya. Lanjut. Terus pas di antara 1 minggu itu juga gue sama angkatan gue FTI 2019 kita banyak forum angkatan buat menentukan ketua angkatan. Dan kita tahu bahwa FTI itu salah satu fakultas yang paling banyak mahasiswanya dan sangat multi kampus. Soalnya FTI itu ada FTI Ganesha, Jatinangor, Cirebon, dan FTI Cirebon ini kuliah TPB-nya tuh udah di Jatinangor. Jadi pas di antara 1 minggu itu juga gue sama teman-teman gue kita ke Jatinangor. Nah, ini adalah jalanan depan pas kita udah masuk di kampus ITB Jatinangor. Terus buat teman-teman yang kurang tahu tentang ITB Jatinangor, jadi jaraknya itu kalau nggak salah sekitar 30 kilo dan kita bisa ke sana kurang lebih 30 menit sampai 1 jam lah kalau kita naik mobil atau motor. Dan ini adalah gedung kuliah di ITB Jatinangor. Terus ini amfiteater. Kan kalau ini tadi yang pas di Ganesha, ini kita juga di amfiteater. Namanya di amfiteater GKUB. Tapi kalau di Jatinangor juga ada amfiteater dan bentuknya kayak gini. Nah, ini kita waktu itu forum bersama teman-teman FTI Cirebon yang udah peminatan jurusan teknik industri. Oke, mungkin di antara 1 minggu itu yang gue lakukan kurang lebih. Selanjutnya kita ya masuk ke pembahasan tentang open house unit ITB. Nah, jadi apa itu open house unit ITB? Ya sesuai namanya, open house itu biasanya kan sebuah pameran kan. Dan ini adalah sebuah pameran dari unit-unit. Jadi nanti bakal ada unit-unit yang buka booth atau buka tenda gitu buat mengenalkan unitnya dan membuka pendaftaran. Terus paginya ini kita kumpul lagi sama keluarga kita, sama mentor kita, soalnya kita bakal dibagiin baju nih, baju yang warna hijau itu kayak baju TPB gitu ya, baju maba. Terus dari sini kita biasa ngobrol-ngobrol
kita foto bareng. Dan hari ini kita ke yang namanya studio foto. Jadi di Bandung itu ada studio foto, namanya itu Jonas Foto. Kita ke sana buat bikin foto satu keluarga lah. Pada hari itu tuh banyak banget keluarga-keluarga lain yang foto juga. Jadi mungkin nanti teman-teman bakal ikut foto keluarga juga gitu. Ya ini kita seru-seruan bikin video. Nah, terus hasil fotonya tuh kayak gini. Ini fotonya lumayan bagus dan kita itu satu orang bakal bayar 20.000 lah buat fotonya. Nah, setelah foto kita balik ke ITB dan itu acaranya udah dimulai. Ini kalau nggak salah jam 12 siang, jadi lumayan panas. Mungkin teman-teman kalau nggak mau panasan bisa bawa topinya dan gak usah pakai jaket yang tebel-tebel gitulah, udah pakai kaos aja. Terus nah di sini tuh ada unit LFM ITB nih, contoh tendanya. Terus ada unit Infinity, unit Modern Dance gitu kan. Terus mungkin teman-teman ada yang bertanya, ketika ITB itu kita harus daftar berapa unit sih, kita boleh daftar berapa unit gitu kan. Sebenarnya nggak ada ketentuan kita harus daftar berapa unit, tapi setiap unit yang kita daftarin itu biasanya tuh ada pembayarannya, dan pembayarannya ini berkisar dari sekitar 5.000 sampai 30.000 gitu. Gue sendiri tahun lalu itu gue daftar 3 unit. Gue daftar unit softball, terus unit LFM, dan unit pecinta alam. Tapi akhirnya gue di unit LFM aja. Kenapa gue akhirnya cuma di LFM? Karena setiap unit itu punya kaderisasinya masing-masing sebelum kita dilantik sebagai anggotanya gitu. Di sini teman-teman bisa lihat nih ada yang nyoba panahan. Jadi ada unit panahan juga di ITB, itu unit namanya unit Pasopati. Terus juga lanjut. Nah, ini ada unit marching band. Terus ini unit Infinity yang tadi fotonya kita lihat. Terus juga banyak maba-maba sebenarnya yang nyoba dance di unit Infinity ini. Teman-teman yang penasaran di ITB itu ada berapa unit? Terakhir itu di ITB gue cek di website LKITB itu sekitar ada 80 sampai 81 unit, dan setiap tahun ini jumlah unit ini bisa berubah-ubah karena setiap tahunnya setiap unit harus melaporkan lagi ke LKITB, lembaga kemahasiswaan ITB. Itu ibaratnya apa ya, kalau di SMA ya kayak kesiswaan lah. Jadi nanti didata nih unit mana yang masih aktif dan mana yang udah nggak aktif. Nah, terus kita bayar nih, misalkan ada yang bayar 30.000, terus ada yang gratis juga, ada yang 5.000, 10.000. Nah, terus nih pas teman gue nyobain di unit capoeira. Ya pokoknya pas itu seru banget lah, dan kakak-kakaknya itu yang jaga booth itu open-open banget. Jadi mau bercanda juga ya santuy-santuy aja. Terus abis asar sekitar jam 4 sore kita bakal kumpul di di Boulevard di depan panggungnya. Jadi pas abis asar itu nanti bakal ada parade, setiap unit itu lewat dan bakal bakal ada sesinya tampil di depan di Boulevard. Ini ada unit, kalau nggak salah namanya unit Merpati Putih. Jadi mereka menampilkan atraksinya masing-masing gitu. Terus ini ada unit Liga Film Mahasiswa atau yang biasa disebut LFM. Dan ada keluarga paduan angklung. Di sini ada unit Menwa. Nah, ini juga ada salah satu foto unit kebudayaan. Ini unit kebudayaan Aceh. Jadi biasanya itu setiap daerah di ITB, setiap daerah yang ada mahasiswa ITB-nya itu mereka tuh punya unit sendiri gitu. Jadi ada salah satu contohnya juga ada unit. Jadi ada unit kebudayaan Irian yang biasa disebut Ukir. Terus ada unit kebudayaan Minang. Terus ya banyak lah macam-macam. Nah, terus ini malamnya adalah pas ada closing performance. Jadi panitia performance itu nampilin performance-nya. Cuma ini tuh ramai banget, jadi gue nggak bisa nonton dari dekat, dan ini pun gue dari belakang terus HP gue angkat, jadi gue nggak bisa nonton langsung gitu. Ini kira-kira tuh mereka menampilkan atraksinya ini 1 sampai 1,5 jam lah. Nah, terus ini adalah foto-foto pas performance-nya. Lanjut ya, dan kostumnya itu sangat keren lah. Ini kayak ITB banget gitu. Soalnya dari OSCAM tahun lalu kalau teman-teman nonton after movie-nya tuh pasti gaya kostumnya kayak gini. Nah, ini gue moto dari depan yang namanya Campus Center di ITB. Jadi ITB itu kan bentuknya kan nanjak gitu kan. Jadi gue ke belakang yang lumayan tinggi terus gue foto. Nah, di sini kita bisa lihat nih ramai banget. Gue nggak bisa nonton nih dari dekat. Nah, di sini tuh ada foto gue memegang AirPods gitu kan. Kenapa gue masukin?
jadi gue itu dapat AirPods dari OSKM. Kenapa gue bisa dapat? Jadi waktu itu ada challenge yang namanya Halo Halo Bandung. Ini challenge disponsorin sama Gojek. Gue disuruh explore kota Bandung. Terus tahun lalu itu gue ke gedung sate. Di gedung sate itu gue waktu itu foto sama abang Gojek. Terus gue berpikir nih gimana caranya biar gue bisa menang gitu kan. Ya udah akhirnya gue foto yang menurut gue lumayan unik. Jadi gue yang nyetir motornya, terus abang Gojeknya yang gue bonceng gitu. Tapi ini cuma buat foto aja. Pas gue jalan balik ke kosan gue ya tetap abang Gojeknya yang nyetir. Jadi selama OSKM dan OHU itu bakal banyak banget challenge yang teman-teman bisa ikutin. Waktu itu juga ada challenge kayak kita explore makanan Bandung, terus ada challenge foto dengan orang terdekat, kayak misalkan kita foto sama penjaga kosan kita, ya pokoknya macam-macam gitulah. Dan gue sangat menyarankan buat teman-teman ikut challenge-nya. Kenapa gue menyarankan? Karena challenge ini tuh dikit yang ikut gitu, dan ketika teman-teman ikut terus teman-teman berpikir gimana caranya biar bisa menang, teman-teman pakai cara terunik teman-teman, dan itu kemungkinan untuk menangnya tuh besar banget gitu. Gue ini dapat AirPods waktu itu harganya masih 2,5 juta lah, jadi lumayan kan. Juara satunya itu waktu itu dapat kamera, terus juara 2-nya AirPods. Sebenarnya gue pengen banget dapat kamera, tapi gue dapet AirPods ya nggak apa-apa lah, lumayan kan. Nah terus pas malamnya itu kurang lebih sekitar jam 8 itu ada penampilan. Waktu itu ini ada dari band Niji, terus ada dari klub dangdut Racun, terus ada kurang lebih itu ada 4 bintang tamu yang tampil, tapi yang gue inget Doi itu. Terus nah ini penampilan pas klub dangdut Racun, jadi mereka kayak nge-remix lagu-lagu hits tapi didangdutin lah. Terus gue sama teman-teman baru gue gitu kan, jadi ya lumayan mengakrabkan lah OHU ini. Nah, ini. Nah ini terus gue moto panggung pas OHU, dan gue dengar dari beberapa cutting mereka bilang kalau OHU 2019 ini keren banget gitu. Gue sebenarnya nggak tahu OHU tahun-tahun sebelumnya kayak gimana, tapi emang gue merasa OHU tahun ini tuh acaranya keren, soalnya rame banget, terus juga seru banget. Ini banyak yang bilang kalau OSKM dan OHU itu adalah masa-masa terindah pas TPB, dan gue yang baru saja menyelesaikan TPB, menurut gue itu nggak salah dan itu benar, karena ketika kita OSKM kita belum memikirkan bagaimana kalau misalkan kita ketinggalan mata kuliah, gimana kalau misalkan absen kita berkurang, gimana kalau misalkan IP kita tidak sesuai harapan, gimana kalau misalkan kita kelempar dari jurusan yang kita pengen gitu. Dan itu belum terjadi di OSKM, jadi otak kita masih fresh, masih baru sampai Bandung masih seneng-seneng gitu kan. Jadi buat teman-teman kalau nanti jadi maba jangan lewatin acara OSKM dan OHU ini. Udah, terus ini jam 10:30 malam, jadi acaranya baru kelar. Ini gue foto sama teman-teman gue. Terus juga gue ada saran, mungkin teman-teman yang dari Jakarta atau daerah di luar Bandung bakal ngerasa Bandung itu dingin kalau malam. Ya gue nggak tahu ini gue doang atau teman-teman yang lain juga, tapi emang Bandung kalau malam tuh dingin. Jadi saran gue ya teman-teman bisa bawa jaket buat di malam harinya, soalnya siangnya lumayan panas tapi malamnya tuh cukup dingin lah, udaranya lumayan nusuk ke tulang, apalagi kalau awal kita baru nyampe Bandung. Tapi lama-lama ya bakal terbiasa sih. Terus kita foto lagi, dan ya kira-kira video mengenai OSKM dan OHU sampai situ aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain tentang ITB atau tentang TPB lainnya, bisa komen di bawah biar nanti bisa gue bikinin juga videonya. Terus kalau misalkan pengen ngobrol dengan gue lebih lanjut, bisa follow Instagram gue di @alfarizraihan. Gue mohon maaf kalau misalkan dalam pembuatan video ini ada kesalahan tanggal atau kesalahan sebut nama dan lain-lain. Dan kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa teman-teman bagikan ke anak-anak yang udah dapat SNMPTN ITB, atau misalkan yang masih berjuang di SBMPTN dan seleksi mandiri, biar mereka dapat motivasi buat masuk ITB. Ya jadi untuk video kali ini cukup sampai sini saja. Buat video-video selanjutnya ditungguin aja. Gue bakal ngangkat materi-materi seputar TPB dan ITB, jadi ditungguin aja. Oke, makasih guys.